Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja 250R atau biasa orang menyebutnya Ninja Karbu. Motor idaman para penggemar motor di zamannya. Nah, bagaimana pendapat saya mengenai motor ini? Mari disimak videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Secara desain, Kawasaki Ninja 250R memang kehadirannya membuat orang-orang terpesona. Memang dari desainnya sangat sporty ya di zamannya. Meskipun terkesan garisnya membulat, tapi aura sportnya sangat dapat. Gak heran sih kalau jadi idaman anak muda di zamannya. Mesin Kawasaki Ninja 250R ini pada zamannya memang jadi idaman juga sih. Bagaimana tidak? Kalau nggak salah ini mesin 2 silinder pertama yang memikat, karena di zamannya baru motor ini saja yang pakai mesin 2 silinder. Dan suara yang dihasilkannya itu loh halus dan nyaring sekali. Apalagi kalau ganti knalpot racing. Jadi makin gahar suaranya. Nah, untuk informasi, kapasitas mesinnya 249 cc 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 62 kali 41,2 mm. Transmisi 6 kecepatan. Rasio kompresi 11,6 banding 1. Tenaganya 31,4 HP di 11.000 rpm dan torsi 20 Nm di 9.500 rpm. Oh ya, untuk sistem pembakarannya masih pakai karburator ya. Dimensi Kawasaki Ninja 250R ini memang besar ya. Tapi itu jadi cukup proporsional mengingat mesinnya juga cukup besar. Panjang 2085 mm, lebar 715 mm, dan tinggi 1115 mm. Tinggi jok 775 mm. Jarak terendah ke tanah 135 mm. Jarak sumbu roda 1400 mm. Berat 170 kg. Jadi dengan dimensi tersebut membuat motor ini terlihat kekar dan gagah. Tangki bahan bakar Kawasaki Ninja 250R ini punya kapasitas yang besar. Kapasitasnya 17 liter. Dengan kapasitas sebesar itu membuat jarak tempuh dengan bahan bakar penuh menjadi lebih jauh tanpa mengisi bahan bakar lagi. Dan juga karena kapasitasnya besar dan tidak ada lapisan luar atau cover, proporsinya jadi cocok dengan dimensi motor ini. Posisi berkendara Kawasaki Ninja 250R ini meskipun tampilannya sport masih terbilang nyaman. Karena stangnya masih apriok yang membuat stang lebih tinggi dari tempat duduk. Nah, badan jadi cenderung lebih tegak. Joknya cukup memadai untuk saya yang punya berat 55 kg. Dan untuk jangkauan kaki ke tanah ini juga pas untuk tinggi saya 167 cm. Jadi lebih percaya diri mengendalikan motor ini. Kemudian posisi kaki naik ke footstep juga nyaman. Posisinya nggak terlalu naik dan nggak terlalu mundur, membuat tekukan kaki pas. Jadi cukup sporty tapi masih terbilang nyaman. Untuk posisi penumpang di Kawasaki Ninja 250R ini menurut saya juga masih tergolong nyaman. Joknya lega dan memadai. Meskipun jarak antar jok pengendara dan penumpang terkesan jauh, tapi karena posisi berkendaranya cukup tegak, jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Posisi kaki naik ke footstep juga pas. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki Ninja 250R ini. Sistem pembakaran Kawasaki Ninja 250R ini karena masih pakai karburator, jadi ada beberapa yang menurut saya jadi kekurangan. Pertama, dari kondisi mesin dingin, apalagi yang jarang sekali dipanasi, mesin akan susah hidup. Lalu dari performa mesin tidak seoptimal mesin injeksi dalam hal akselerasi.
Lalu untuk konsumsi bahan bakar juga nggak seefisien yang sudah pakai injeksi. Bagi yang sudah terbiasa pakai mesin karburator sih mungkin sudah menjadi hal yang wajar ya. Tapi bagi yang terbiasa pakai mesin injeksi sih perlu diperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Lampu Kawasaki Ninja 250R ini semuanya masih pakai halogen. Untuk di zamannya sih oke ya, karena pada saat itu belum ngetren pakai LED. Tapi karena saya review motor ini di tahun 2021, maka saya berpendapat motor ini di zaman sekarang jadi kurang modern sih. Namun banyak kok pengguna motor ini yang sudah dimodifikasi pakai LED. Saran saya kalau mau modifikasi jangan sampai menyilaukan pengendara lain dan sesuaikan untuk peruntukannya. Speedometer Kawasaki Ninja 250R ini menggunakan full analog. Auranya benar-benar motor zaman dulu ya. Info yang ditampilkan pun juga sederhana. Kunci Kawasaki Ninja 250R ini seperti halnya motor 250cc zaman sekarang masih belum dilengkapi pengaman ganda kecuali All New Ninja yang sudah ada tipe keyless. Jadi dengan tidak adanya pengaman ganda membuat rawan terjadinya pencurian. Hati-hati kalau parkir motor ini di tempat yang kurang kondusif. Tombol-tombol di stang Kawasaki Ninja 250R ini sebenarnya cukup banyak. Namun satu yang kurang dan harusnya ada di motor ini yaitu pas beam. Menurut saya aneh saja sih tidak ada tombol itu, apalagi di motor sport. Bicara perawatan, ini adalah Kawasaki yang dealer dan bengkel resminya tidak di semua kota ada. Adapun itu tidak sebanyak Honda atau Yamaha. Jadi kalau mau perawatan di bengkel resmi ya butuh perjuangan. Kemudian untuk spare part mulai susah dicari dan harganya cukup mahal. Mengingat motor ini juga sudah terhitung motor model lama. Kesimpulannya, Kawasaki Ninja 250R ini secara desain sampai sekarang pun masih kelihatan keren. Mesin 2 silinder, dimensi proporsional, tangki bahan bakar besar, serta posisi berkendara dan penumpang cukup nyaman. Namun cukup dipertimbangkan juga dari sistem pembakarannya masih karburator, lampu yang masih halogen semua, speedometer sederhana, kunci yang tidak dilengkapi pengaman ganda, tombol-tombol kurang lengkap, dan perawatan yang cukup susah. Apakah ini masih pantas dibeli di tahun 2021? Kembali lagi ke penilaian kalian masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja 250R ini. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian yang sedang mempertimbangkan membeli motor ini. Terima kasih kepada Bro Tommy yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanko38. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.